Oke, ini masih menarik banget nih soal Ran. Kita bicara soal masa depan dong. Hal terbesar apa yang akan dilakukan untuk menuju nanti 20 tahun Ran? Di bulan November ya nanti ya? Iya, secara tanggal ulang tahunnya sebenarnya nanti insya Allah di bulan November. Tapi ya itu kita ingin memberikan apa ya rangkaian selebrasi dalam rangka 20 tahunan ini. Kita dimulai dari tadi beberapa minggu yang lalu kita membuat musikal Pandangan Pertama. Kemudian apa ya kalau kita ada kejutan-kejutan yang sedang kami persiapkan. Jujur belum ada tanggal persis apa-apanya, tapi ya kita pengen memberikan kejutan-kejutan lainnya pastinya. Dan nggak boleh diungkap sekarang ya kejutannya. Belum Namanya bisa kejutan diungkap ya? sekarang. Belum bisa ya. Belum bisa diungkap sekarang. Sebenarnya ini 20 tahunnya agak sedikit mepet sama kalau kalian mau rilis sesuatu, tapi kemarin udah rilis album ya, dan udah cukup besar-besaran dan maksimal gitu ya. Tahun ini apakah ada rilisan baru lagi, album atau apa nih? Ada yang bisa kita spill sedikit. Jadi dalam waktu dekat, bukan lagu baru, justru balik ke tadi, kita di 20 tahun tuh pengen sedikit mengingat kembali perjalanan ini tuh gimana dimulainya gitu. Jadi kita akan merilis music video Pandangan Pertama kembali. Kita bikin semuanya ulang. Jadi kalian akan nonton video klip yang rasanya seperti sama, tapi sebenarnya orangnya udah kita di tahun 2026. Gitu. Jadi dengan cara yang sama, even sampai gerakannya pun kita ikutin. Scene-nya sama gitu ya? Iya, jadi frame by frame kan dulu waktu itu kan video klip pertama kita ya. Jadi pada saat itu suruh kayak ayo bergerak, udah bebas aja, joget aja gitu. Karena mungkin kita juga masih baru, masih kaku, joget itu juga ya bisa dikatakan rada offbeat. Itu kita ikutin semuanya persis. Jadi orang nanti akan bisa nge-compare deh, lihat aja gitu. Video klip yang lama dan video klip yang baru. Itu rasanya kayak video klip yang sama, cuma orangnya udah umurnya udah lebih dewasa aja. Fun fact tuh karena kenapa kita melakukan itu, karena video klip Pandangan Pertama itu mungkin dulu udah rilis ketika belum zamannya YouTube ya. Iya. Ran tidak memiliki aset video klip Pandangan Pertama yang original itu di YouTube channel kita. Gitu. Jadi kita justru kayak waktu itu karena momentumnya 20 tahun nih. Pas juga nih kalau misalnya kita emang meremake si music video itu. Selama ini yang bisa dinikmati lebih ke audionya aja atau malah ada re-uploadan orang di YouTube tersebut gitu. Jadi kita malah pengen bikin yang official tapi versi 2026-nya. Nah ini menarik juga menuju ke 20 tahun nanti bulan November ini. Artinya kan kalau saya lihat kan Ran ini terus adaptif begitu ya dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, tantangan terbesar ketika harus bermusik di era sekarang ini apa? Sudah zamannya AI, teknologi, bahkan untuk strategi marketing musisi aja sudah berbeda. Betul. Legasinya apa nih yang membuat Ran akan jadi berbeda dengan band-band atau musisi-musisi lain yang sekarang ini untuk menciptakan karya aja sudah sangat semudah itu, tidak perlu proses panjang. Betul. Itu ya melek keadaan, melek teknologi gitu. Kita walaupun kita alhamdulillah tahun ini 20 tahun, tapi kita nggak boleh merasa udah tahu segalanya. Gitu. Kita justru ketika lihat ada musisi-musisi baru, musisi-musisi yang masih muda banget, justru kita bertiga tuh suka banget kayak ngedeketin, ngobrol, nanya, belajar dari mereka. Gimana sih caranya gini, tolong ajarin kita, tolong ajarin gua. Kan industri gitu. musik kan penuh dengan kompetisi ya, itu gimana kalian menyikapinya? Nah, ya. Apalagi sekarang siapapun bisa viral, semua serba viral, sudah bisa langsung jadi musisi tuh. Itu kan persaingannya sudah sangat terbuka dan lebih berat mungkin. Tapi indahnya industri musik tuh kita ngelihatnya malah banyak banget makin kesini mengutamakan kolaborasi. Iya, betul. Dengan adanya kolaborasi ya we win together gitu. Kita bisa maju bersama-sama, kita bisa menang bersama-sama gitu. Jadi untuk kayak pelit ilmu, untuk kayak nggak mau ngasih tahu itu entah kenapa kita nggak merasakan itu ya dari semua orang, baik yang dari senior kita yang kita belajar dari mereka maupun dari junior kita yang kita juga pun belajar dari mereka. Buat kita saat ini melihat perkembangan teknologi yang semakin mutakhir ini adalah babak baru dari bantuan yang harusnya bisa kita manfaatkan kegunaannya, tapi jangan sampai kegunaan ini tuh malah mematikan kreativitas kami sendiri. Karena kami tahu banget ketika kami malah terjebak untuk kayak memuliakan teknologi tersebut di atas kreativitas kami,
sekarang yang makin pinter tuh bukan cuma teknologinya, bukan cuma musisinya, tapi pendengarnya pun makin pinter. Oke. Mereka itu pasti akan lebih mengerti mana yang datangnya dari hati manusia dan mana yang datangnya dari mesin gitu. Dan yang nggak bisa digantiin tuh ini dan rasa. sama ini sih. Wow, masih banyak hal yang sebenarnya pengen aku tanya, tapi waktu kita terbatas, kita langsung aja closing statement ya. Kita mulai dari Kak Mel. Cuma mau bilang aja sih 20 tahun lalu kalian mau mulai sesuatu. Mungkin lo bilang tadi ngefans sama siapa, pengen jadi siapa. 20 tahun kemudian sadar nggak berapa ratus ribu orang atau mungkin berapa juta musisi yang mulai. Kalau ditanya pengen jadi kayak siapa? Kayak Ran. Aduh, Amin, amin, insya Allah. Thank you, Kak Mel. kayak Kalau Ran itu menurut saya, menurut catatan dalam perjalanan musik Indonesia itu ya, bukan hanya sebuah nama grup saja gitu, tapi Ran itu adalah cerminan dari musik pop Indonesia era 2000-an. Dan itu adalah legasi mereka. Kalau mungkin sebelumnya tadi mengidolakan Kahitna apa segala macam, nah kalian itu adalah tokat estafet penerus itu. Dan saya sih berharap di 20 tahun dan atau mungkin puluhan tahun berikutnya seperti nama kalian akan terus berlari. amin. Terima kasih Mas Indu, Kak Mel. Sekarang closing statement dari masing-masing personel boleh singkat saja untuk pemirsa atau siapapun yang menyaksikan Q&A malam ini. Buat semua orang yang pernah menikmati karya kita, mengapresiasi karya kita, terima kasih dari lubuk hati kami yang terdalam. Karena kalau nggak ada kalian, ya kita tidak akan bisa terus berlari mengejar impian kita yang di depan dan menjalani mimpi ini. Karena ini berasa seperti I'm living my dream gitu. Oke, thank you Rai. Terima kasih. Kang Rai. Silakan Asta. Mungkin kalau dari saya Pembukaannya mungkin terus dari tadi. Apa? Mungkin. Boleh bikin judul lagu mungkin. Bisa. mungkin ya, mungkin lagi Pak. Jangan pernah berhenti bermimpi sih, karena nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Jalanin aja, enjoy aja semua prosesnya. Biarkan Tuhan yang menentukan. Amin. Oke. Yang terakhir Pak Jubir, silakan. Kalau di umuran kita dulu pasti banyak banget orang tua yang pasti punya kegelisahan ketika anaknya pengen terjun berkarir di dunia musik gitu, karena takutnya musik itu adalah sesuatu yang nggak sustain, sesuatu yang nggak menjanjikan masa depan untuk anak-anaknya. Tapi kami bertiga ini adalah bukti dari 20 tahun berkarya, kami tuh memulai hidup sebagai orang yang pengen hidup untuk musik. Sekarang kami bertiga jadi orang yang bisa hidup dari musik. Jadi kalau misalnya kamu punya mimpi ke sana, jangan khawatir, kami sudah membuktikan dan kamu bahkan bisa jadi lebih dari kami. Gas! Wow, inspiratif sekali. Terima kasih ya sekali lagi Ran, benar-benar luar biasa. Dan tadi menutup juga perjumpaan kita dalam episode Q&A kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari Ran luar biasa tentang bagaimana kita harus selalu bersyukur dan juga berani bermimpi. Karena tidak ada yang tidak mungkin ketika kita memiliki niat dan juga usaha yang luar biasa untuk mencapai mimpi itu. Terima kasih teman-teman dan juga penonton Q&A setia. Tapi sebelum kita mengakhiri program Q&A kali ini, silakan Ran harus mempersembahkan lagu terakhir buat pemirsa Q&A. Tepuk tangan dong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.